Kelahiran Pedang Iblis bab 471 Harmoni. Penyihir peringkat 4 memiliki energi mental yang dapat mempengaruhi materi dunia. Juga, mereka mampu membuat surat wasiat yang membawa sebagian dari pikiran mereka. Guntur eksentrik, iblis ilahi, Nuh telah memenuhi keinginan para pembudidaya yang kuat itu, tetapi dia tidak pernah bisa membuatnya sendiri. Namun, setelah berada di peringkat keempat kesadaran masyarakat selama beberapa bulan, dia berhasil melakukannya. Sosok hitam Nuh terbentuk dari pikiran kental yang membawa kebenciannya terhadap siapa saja dan apa saja yang mencoba menguasai dan mengeksploitasinya. Risk, Royals, Heaven and Earth, kebencian yang menargetkan mereka dipadatkan dalam bentuk energi mental yang dapat digunakan Nuh untuk kebutuhannya. Tentu saja, Nuh masih jauh dari membuat surat wasiat yang bisa berpikir, bagaimanapun juga dia tidak bisa dibandingkan dengan Eccentric Thunder atau Divine Demon. Ini seharusnya cukup. Nuh berpikir sambil menekan satu jari di dahinya dan perlahan melepaskannya dengan gerakan menarik. Sosok hitam Nuh ditarik oleh jarinya dan muncul di dunia material, ukurannya hanya sebesar kepalan tangan pria dan kasur di udara, tetapi matanya dengan cepat menghadap ke tubuh Nuh. Sosok itu menganalisis tubuh Noah dengan tatapan penuh kebencian, sepertinya siap menerkamnya, tetapi kata-kata Noah menghentikan jejaknya. "Bukan aku, belum." Nuh bicara sambil menunjuk wanita yang dirantai di dinding. Surat wasiatnya menoleh ke budak itu dan menampakkan senyum mengancam sebelum menyelam langsung ke tubuhnya. Budak itu menggigil, dia terbangun oleh perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya, tapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seolah-olah kekuatan eksternal melahap sesuatu di dalam dirinya tanpa menyebabkan rasa sakit. Sebenarnya, dia merasa lebih ringan seiring berjalannya waktu. Nuh menganalisis karya wasiatnya, sebagian dikonsumsi setiap kali sepotong surga dan bumi dihancurkan. Namun, nafas di dalam tubuhnya yang dibiarkan tanpa kemauan segera berhenti bekerja dengan baik. Nuh dapat melihat bagaimana jaringannya mulai mati setelah kehendaknya menyapu mereka. Hampir 90% dari tubuh peringkat 4 seorang kultivator dibangun kembali setelah kesengsaraan sakit, tetapi kehendak saya hanya mampu membersihkan 70% dari itu. Ya, saya masih bisa menggunakannya untuk berlatih. Nuh berpikir setelah wasiatnya di dalam tubuh budak itu habis. Itu tidak berhasil menyelesaikan tugasnya karena sedikit kehendak langit dan bumi masih ada di dalam wanita itu, tetapi Nuh tidak berharap banyak dari upaya pertamanya. Tangannya dengan cepat pergi ke wanita itu dan mayat binatang ajaib di sebelahnya. Dia akan melakukan fusi bahkan jika dia yakin itu akan gagal. Dia tidak bisa menyia-nyiakannya tanpa mengumpulkan pengalaman apapun. Kulit binatang yang tersisa mencair dan menyatu dengan salah satu budak yang terluka, tidak ada penolakan saat itu. Kedua makhluk itu ditempa bersama seolah-olah mereka adalah makhluk di peringkat ketiga. Hukum yang terkandung dalam tubuh binatang itu cukup untuk menstabilkan tubuh yang dipalsukan. Nuh berseru dalam benaknya ketika dia melihat bahwa kulit wanita itu berhenti mati setelah menyatu dengan kulit binatang itu. Dia khawatir, dengan menghilangkan kehendak surga dan bumi dari tubuh budak itu, dia perlu menciptakan sesuatu sebagai gantinya. Namun, hukum yang terkandung dalam tubuh binatang itu akan menggantikannya begitu saja setelah fusi, membuat jaringan yang sekarat bekerja kembali. Potongan kehendak langit dan bumi di dalam tubuh binatang itu dihilangkan sementara Nuh mencairkannya melalui nafas halusnya, menjadikannya lem sempurna yang membuat tubuh budak itu bekerja. Nuh mempercepat fusi sebanyak yang dia bisa. Dia perlu menggabungkan jaringan wanita yang sekarat sebelum mereka hancur,
sesuatu yang pasti akan menyebabkan kegagalan dalam prosedur. Berkat pelatihan dan penguasaannya, Nuh berhasil menyatukan jaringan yang sekarat dengan binatang ajaib itu, bahkan jika dia harus meninggalkan beberapa titik yang tidak stabil. Namun, dia kemudian bertemu dengan bagian tubuhnya yang tidak dapat dibersihkan oleh keinginannya dan penghancuran diri terjadi lagi. Budak itu meninggal pada saat itu, tidak ada yang bisa dilakukan Nuh untuk mencegahnya. Namun, dia sekarang tahu bahwa dia telah menemukan metode yang tepat. Dia baru saja menguasainya. Saya perlu menciptakan kemauan yang lebih kuat dan saya perlu menyelaraskan kemampuan tubuh peringkat 4 sehingga Bibrida tidak akan mengalami penolakan. Setelah saya menyelesaikan langkah-langkah ini, giliran saya. Nuh berpikir ketika dia dengan cepat membersihkan daerah itu dan pergi untuk memilih budak lain. Tatapannya menunjukkan keinginan yang dia rasakan ketika dia mendekati akhir eksperimennya. Manusia dengan tubuh peringkat 4 memiliki karakteristik khusus tergantung pada metode nutrisi tubuh mereka. Nuh memiliki selaput hitam di sekitar jantungnya yang berisi cairan nafas yang dapat dia suntikkan ke dalam sistem peredaran darahnya. Fitur itu khusus untuk metode tubuh Yin yang telah dia latih. Beberapa budak memiliki fitur yang serupa. Metode penutrisi tubuh peringkat 4 meningkat nilainya jika mereka menambahkan kualitas khusus itu ke seorang kultivator. Itu normal bagi para budak untuk memilih untuk melatihnya jika mereka memiliki kesempatan. Namun, mereka adalah penghalang menuju penciptaan Bibrida yang harmonis. Mereka kebalikan dari ekor dan sayap binatang ajaib, sesuatu yang hanya dimiliki oleh dunia manusia. Nuh tidak ingin menghilangkan kemampuan itu dari para budak sebelum menggabungkannya dengan binatang ajaib. Dia ingin agar Bibrida mempertahankannya, bagaimanapun juga dia berjuang untuk kesempurnaan. Satu-satunya cara untuk berhasil adalah melalui eksperimennya. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, 19 budak lainnya mati dan Nuh terpaksa membeli lebih banyak dari mereka, serta meminta lebih banyak binatang ajaib dari Kepulauan Koral. Kelahiran Pedang Iblis Bab 472 Arsip. Nuh melanjutkan eksperimennya di fasilitas bawah tanahnya yang segera mulai dikepung lagi oleh rentetan petir yang diluncurkan oleh awan hitam di langit. Penatua Ian terus-menerus menghancurkan mereka, tetapi lebih banyak awan berkumpul dalam waktu kurang dari setengah hari. Bahkan dia mulai bertanya-tanya tentang tindakan apa yang membuat surga begitu marah. Namun, Nuh berbicara kepadanya hanya ketika dia membutuhkan lebih banyak sumber daya. Dia telah membeli hampir 100 budak dengan tubuh peringkat 4 dan meminta jumlah makhluk peringkat 4 yang sama saat itu. Jumlah pembelian yang tinggi itu akhirnya menarik perhatian pasukan yang lebih kuat di daerah itu. Tidak butuh waktu lama sebelum kekaisaran menemukan perkemahan yang telah ditetapkan Hif. Penggarap dengan tubuh peringkat 4 biasanya memiliki dantian peringkat 2. Itu normal bagi negara-negara besar untuk melacak perdagangan tersebut. Terutama ketika itu terjadi di wilayah pengaruh mereka. Begitu informasi itu mencapai satu negara besar, dengan cepat menyebar ke seluruh benua. Namun, tidak ada negara besar yang bertindak. Mereka memiliki masalah mereka sendiri dan menyerang perkemahan di negara netral tidak akan memberi mereka keuntungan apapun. Di sisi lain, semua bangsa dan pembudidaya yang mencari jalan keluar dari kendali 3 negara besar melihat perkemahan sebagai tanda harapan, bahkan beberapa dari mereka mulai bersiap untuk bermigrasi ke sana. Tentu saja, Hif telah mendirikan perkemahan lain di seluruh benua, tetapi tidak satu pun dari mereka yang semenarik yang ada di negara Efrana. Alasan dibalik visibilitas tersebut adalah Nuh dan pembeliannya.
Namun suatu hari, awan hitam tidak terbentuk lagi setelah tetua Ian menghancurkannya. Keheningan menguasai area di dalam kabut mistis itu, sepertinya semua yang terjadi di dalam struktur bawah tanah tiba-tiba berhenti. Nuh sedang duduk di area eksperimen, beberapa jejak asap hitam korosif masih tertinggal di udara sebelum menyebar di udara. Dia sendirian, seluruh fasilitasnya kosong, tidak ada jejak budak atau binatang ajaib yang dapat ditemukan dan bahkan dinding di depannya tidak dirantai oleh siapapun. Biasanya, setelah mengosongkan sumber dayanya, Nuh akan meminta lebih banyak, tetapi itu tidak terjadi. Dia duduk diam dengan mata terpejam, sepertinya pikirannya asyik dengan sesuatu yang begitu penting sehingga dia tidak peduli untuk merencanakan langkah selanjutnya. Bagaimana saya menggambarkan diri saya, pikir Nuh. Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu untuknya, tak ada yang pernah cukup dekat dengannya untuk memahami kedalaman kepribadiannya. Saya mengalami kesulitan tapi itu pasti. Saya perlu fokus pada nuansa kecil yang membatasi diri saya. Ambisinya adalah sesuatu yang mendefinisikan seluruh dirinya tetapi juga melahirkan semua sifatnya yang berbeda. Aku dingin dan menyendiri, sombong, egois, sinis, sombong, dan kejam. Ini harus mencakup apa yang bisa dianggap sebagai sifat buruk. Namun, banyak binatang yang ajaib berperilaku seperti itu. Nuh sangat mengenal dirinya sendiri, metode penempaan elemental telah memaksanya untuk memahami apa yang mendorong hidupnya. Wajar baginya untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Saya bekerja keras sampai mengorbankan diri saya sendiri tanpa terlalu memikirkannya, saya fokus dan bertekad. Dan saya kuat, pikiran-pikiran itu menyangkut apa yang dia anggap sebagai sisi baik, tetapi Nuh tidak menghentikan curahan pendapatnya di sana. Saya telah menjadi seorang kultivator tunggal, seorang tahanan, seorang penjahat, seorang tentara. Aku bajingan yang berhasil naik ke tampuk kekuatan tapi masih belum bisa membalas dendam. Saya adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada. Analisisnya bahkan menyangkut masa lalunya. Peristiwa yang mengubah seorang transmigran berusia 20 tahun yang tidak peduli hidup menjadi seorang petani yang siap mengorbankan segalanya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Kepribadian saya benar-benar menyerupai binatang tipe ular yang ajaib, tetapi saya tidak ingin puas dengan sesuatu yang bukan yang terbaik. Sepertinya saya perlu melakukan penelitian. Nuh membuka matanya setelah pikirannya mencapai titik itu. Dia tahu binatang ajaib dengan sangat baik, bagaimanapun juga itu adalah bidang spesialisasinya. Itu sebabnya dia tahu bahwa kepribadiannya tidak cocok untuk seekor naga, makhluk-makhluk itu sombong dan bersinar, mereka sama sekali tidak cocok dengan sikap tidak peduli dan pendiam Nuh. Juga, hampir semua binatang ajaib akan membentuk paket untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hierarki adalah sesuatu yang tertanam dalam sifat mereka. Nuh, sebaliknya, adalah seorang penyendiri dan dia salah satunya karena pilihannya, aspek dirinya tampaknya tidak menemukan kecocokan di dunia binatang ajaib. Sebuah pesan dikirim ke Elder Ian yang kemudian mengarahkannya ke Kepulauan Coral. Permintaan Nuh saat itu menyangkut arsip HIV dan bahkan penelitian khusus yang harus dibeli di negara lain. Untuk pertama kalinya setelah lulus dari akademi, Noah merasa perlu mempelajari binatang ajaib lebih dalam. Setumpuk buku dan gulungan segera dikirim ke struktur bawah tanah Nuh. Topik yang tercantum di halaman mereka berfokus pada binatang ajaib tipe naga dan tipe ular yang menjadi target utama Nuh. Dia berharap menemukan spesies yang memiliki karakteristik yang dia minati. Tidak peduli seberapa langka itu.
Jumlah informasi yang dapat diakses HIV sangat besar, semakin banyak buku yang dikirim ke fasilitas bawah tanah Nuh saat ia terus tenggelam dalam studinya. Dunia ini luas, penuh dengan makhluk aneh dan aneh. Nuh mempelajari nama-nama binatang ajaib yang hanya ada dalam legenda tetapi keberadaannya tidak pernah dikonfirmasi. Kemudian, dia menemukan sesuatu yang tampaknya sangat cocok untuknya. Naga terkutuk, spesies binatang ajaib tipe naga tanpa sayap dari elemen kegelapan. Dikatakan bahwa spesies naga tertentu ini telah dihukum oleh dunia karena apinya melampaui batas yang ditetapkan oleh surga dan bumi. Yang terakhir melepaskan sayapnya dan mengurangi kapasitas reproduksinya, membawa keseimbangan di antara jenis binatang ajaib terkuat. Naga terkutuk tidak dapat bersaing dengan spesies naga lain setelah kehilangan kemampuan untuk terbang dan diasingkan di kedalaman granit abis. Tidak jelas apakah spesies ini masih hidup karena spesimennya tidak terlihat selama bertahun-tahun. Kelahiran pedang iblis bab 473 Jurang Granit. Mutasi, berlalunya waktu, atau bahkan proses evolusi sederhana memenuhi dunia dengan spesies binatang ajaib yang tidak biasa dan langka. Tidak ada yang diam, binatang ajaib berevolusi dan berubah seiring berjalannya waktu, beberapa spesies punah sementara yang lain muncul entah dari mana. Nuh membaca informasi kecil tentang naga terkutuk itu dan tahu bahwa dia telah menemukan targetnya, tetapi dia masih perlu mempelajari lebih lanjut tentang itu. Permohonan lain dikirim ke Nusantara. Nuh meminta informasi apapun tentang naga terkutuk dan menyatakan bahwa dia siap membeli dengan kreditnya jika diperlukan. HIV ditempatkan dalam situasi yang merepotkan. Binatang ajaib bukanlah bidang spesialisasinya dan, bahkan jika itu adalah organisasi yang kuat, arsip mereka tidak dapat dibandingkan dengan arsip dari 3 negara besar. Namun, halangan itu tidak menghentikannya untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Kepulauan Coral telah mengadakan perjanjian damai dengan 3 negara besar, negosiasi dapat dilakukan dengan mudah. Anda harus menunggu beberapa minggu dan menghabiskan satu lagi tetapi, pada akhirnya, rangkaian buku kecil dan gulungan tua lainnya dikirim ke struktur bawah tanahnya. Bangsa Utra pasti jauh di depan dalam bidang ini dibandingkan dengan kerajaan Sandal dan bangsa Papral. Nuh berpikir ketika dia mulai mempelajari laporan-laporan itu. Potongan-potongan informasi itu semuanya berasal dari negara Utra. Keluarga Elbas telah mendorong studi tentang apapun yang berhubungan dengan nafas menuju kerentanan baru. Akademi adalah kebanggaan dan pemasaran terpentingnya. Di lingkungan yang aman itu, pemikir terbaik dari seluruh bangsa dapat mempelajari dan menciptakan keajaiban, tetapi untuk melakukannya, mereka membutuhkan landasan yang kokoh yang mencakup semua bidang yang berkaitan dengan perjalanan kultivasi. Itu sebabnya Royals menyimpan banyak data yang terlupakan dan penelitian yang tidak ortodoks di arsip mereka. Mereka diperlukan untuk mendorong penemuan para peneliti akademi. Naga terkutuk dikatakan memiliki kemampuan aneh untuk mengalihkan bagian dari nafas yang biasanya digunakan untuk pertumbuhan mereka menuju penguatan api mereka. Milenia yang lalu, spesies naga memiliki api yang begitu kuat sehingga langit dan bumi terpaksa bertindak untuk memulihkan keseimbangan di antara jenisnya. Spesies seperti itu kemudian cacat dan nama aslinya dilupakan. Kami menyebutnya terkutuk karena sejarahnya. Jurang Granit adalah ngarai coklat pucat tempat banyak spesies naga hidup. Rantai makanannya cukup ketat, makhluk di dekat permukaannya adalah yang terkuat sedangkan di kedalamannya menyembunyikan yang lebih lemah. Namun, dikatakan bahwa sejenis naga tak bersayap tertentu menguasai bagian tergelapnya.
Naga terkutuk telah mengembangkan perilaku acuh tak acuh setelah kehilangan sebagian besar kapasitas reproduksi. Naluri mereka mungkin mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada gunanya membentuk kawanan ketika reproduksi mereka hampir mustahil. Nuh membaca semua informasi itu dan menyortirnya di dalam. Banyak laporan tidak secara tegas menyebutkan naga terkutuk tetapi hanya mengisyaratkan tentang mereka. Juga, banyak gulungan hanya berisi hipotesis yang belum diverifikasi. Nuh sedang mencari spesies yang telah lama menghilang dari permukaan dunia. Naga dengan dendam dengan langit dan bumi, mereka melihat kemampuan luar biasa mereka ditekan oleh kekuatan yang lebih kuat. Mereka tidak membentuk kawanan, mereka bersembunyi dari fauna di permukaan. Dikalahkan, diasingkan, cacat. Aku telah mengambil keputusan. Nuh menyimpan semua gulungan dan buku di cincin ruangnya dan berdiri, dia tidak bisa menunggu lagi. Dia telah mampu menahan keinginannya saat dia menyetel prosedurnya tetapi, sekarang semuanya sudah siap, dia bahkan tidak bisa menyia-nyiakannya. Sebentar. Dia telah melihat kekuatan yang dipegang oleh Bibrida dengan tubuh peringkat 4, dia bahkan takut beberapa dari mereka akan dapat melepaskan diri dari rantai mereka di beberapa titik. Harus dikatakan bahwa rantai yang memperbudak adalah teknologi yang terbatas pada kekaisaran. Barang-barang yang tertulis itu secara khusus dibuat untuk setiap budak untuk meningkatkan kekuatan pengikat mereka. Desas-desus mengatakan bahwa salah satu bahan inti mereka adalah darah pembudidaya yang mereka batasi, hancurkan. Mereka bukanlah tugas yang mudah sama sekali. Penemuan itu membuat Nuh semakin bertekad dalam menempuh jalan itu, tekadnya meningkat tergantung pada kekuatan yang ia kejar. Sekarang, di mana Granite Abyss ini? Granite Abyss adalah zona bahaya di dekat rangkaian gunung yang membagi wilayah pengaruh bangsa Utra dan Kekaisaran Sandal. Itu terletak di sisi timur benua tetapi tidak di dekat garis pantai, hutan lebat memenuhi permukaannya dan menyembunyikan rongga panjang yang merupakan pintu masuk ke ngarai. Banyak binatang buas atau pembudidaya yang lalai akan jatuh ke dalamnya jika mereka tidak melakukannya. Memperhatikan langkah mereka. Nuh berdiri di tepi ngarai, pepohonan di belakangnya menyembunyikan binatang ajaib yang tidak berani mendekati tempat itu sambil menatap ke kedalaman ngarai. Celah di tanah panjang tapi sempit, sinar matahari hanya bisa menerangi beberapa ratus meter dari ngarai, meninggalkan kedalamannya dalam kegelapan yang konstan. Raungan dan cahaya sesekali dapat dirasakan berasal dari kedalaman Granite Abyss. Mata Nuh tidak dapat melihat sumbernya tetapi dia dapat dengan jelas mendengarnya karena lautan kesadarannya. Sebuah jimat dipegang erat di tangan Nuh, cahaya ungunya tersembunyi di dalam genggaman Nuh. Nuh sendirian saat dia mengambil keputusan untuk terakhir kalinya. Tampaknya Hiv benar-benar berinvestasi pada saya. Chasing Demon secara pribadi telah membuat benda bertulis ini ketika dia mendengar bahwa saya harus mencapai tempat ini. Nuh berpikir sambil menatap jimat di tangannya sebelum menyimpannya di dalam. Karena lokasi Granite Abyss yang aneh, Hiv tidak dapat mengirim seorang penatua untuk menyelidiki keberadaan naga terkutuk dan untuk menangkap spesimen di puncak tingkat bawah dari peringkat keempat. Lagi pula tempat itu berada di dalam area pengaruh kekaisaran, seorang kultivator heroik dari negara lain tidak dapat muncul secara acak di sana bahkan jika itu hanya zona bahaya. Namun, Noah tidak bisa menyerah pada metode menutrisi tubuhnya hanya karena politik dan memutuskan untuk melakukan perjalanan sendirian. Kelahiran Pedang Iblis bab 474 sarang. Perjalanan sampai ke Granite Abyss cukup merepotkan. Bangsa Efrana berada di seberang benua.
Nuh harus menggunakan matriks teleportasi di dalam mansionnya untuk kembali ke Kepulauan Coral dan kemudian menggunakan matriks lain di sana untuk mencapai penyesuaian dengan tujuannya. Hiv telah menetapkan total 4 permusuhan di seluruh benua, 3 di antaranya berada di wilayah pengaruh sementara salah satunya berada di negara Papral. Tidak mungkin bagi sarang untuk lewat tanpa diketahui di wilayah pengaruh bangsa Utra. Keluarga Elbas terlalu takut bahwa informasi tentang warisan kerajaan akan sampai ke pasukan musuh sekarang setelah Nuh memiliki pijakan sehingga garis pantai barat dan kota Slyfall telah ditempatkan di bawah pengawasan ketat. Kemudian Nuh harus berjalan kaki di sepanjang rantai pegunungan yang memisahkan dua negara besar untuk menurunkan peluangnya untuk ditemukan dan meninggalkan batasnya hanya ketika dia mendekati hutan di sekitar Granite Abyss. Eksperimen Nuh telah mengungkap penyerangan di negara Efrana tetapi 3 lainnya masih tersembunyi. Sarang tidak dapat menggunakan pembudidaya untuk mengungkapnya karena risiko pengungkapannya sendiri. Juga, dia bahkan tidak bisa membawa mansionnya di bawah. Prioritas sarang adalah untuk merekrut para pembudidaya dan berkemah di negara Efrana akan tetap ada hanya untuk waktu yang singkat sejak terungkap, Nusantara telah menyegel hubungan yang damai dengan 3 negara besar tetapi tidak bisa mencuri sumber daya mereka di tempat terbuka, setidaknya tidak terlalu lama. Namun, meninggalkan mansionnya bukan berarti Nuh ditinggalkan dengan tangan kosong. Nuh memiliki bendera yang diisi dengan rune pelindung disertakan, Penatua Iris secara pribadi telah mengisinya dengan nafas miliknya sehingga dia bisa meletakkannya di tanah dan mengaktifkannya. Juga, ada jimat yang dibuat oleh Chasing Demon. Dia telah bertemu Chasing Demon lagi ketika dia kembali ke kepulauan. Dia tidak menjelaskan detail di balik eksperimennya, tetapi dia mengatakan bahwa perjalanan itu berkaitan dengan penciptaan tekniknya. Chasing Demon tidak ragu untuk melakukan persiapan yang diperlukan setelah dia mendengarnya dan dia menciptakan jimat sambil memberinya penjelasan yang tidak jelas tentang fungsinya. Dia hanya mengatakan untuk memecahkannya jika aku akan mati, aku ingin tahu apa fungsinya. Nuh berpikir ketika sepasang sayap terbentang di belakang punggungnya dan dia melompat dari tebing. Terbang menuju kedalaman Granite Abyss. Kesadarannya menyelimuti sosoknya yang turun, lapisan energi mental telah membuatnya tersembunyi dari binatang ajaib selama perjalanannya. Memungkinkan dia mencapai tujuannya tanpa diserang oleh makhluk-makhluk itu. Nuh bermaksud melakukan hal yang sama saat dia menjelajahi Abyss, tetapi dia segera menyadari ada sesuatu yang salah dengan tempat itu. Aneh. Kegelapan ini tidak alami. Sinar matahari hanya bisa menerangi bagian awal ngarai tetapi Nuh memiliki tubuh peringkat 4 dan bola mental peringkat 4. Melihat dalam kegelapan bukanlah masalah bagi seseorang dengan pusat kekuatan itu. Namun, saat dia turun dalam kegelapan, dia menyadari bahwa pandangannya terbatas pada jarak beberapa puluh meter. Seolah-olah ada jejak cahaya yang dihilangkan secara paksa. Nuh berpikir sambil memperlambat penurunannya. Tidak dapat mengandalkan matanya bukanlah masalah, pikirannya jauh lebih baik di bidang itu. Namun, Nuh tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang penyebab di balik fenomena aneh tersebut. Pikirannya segera terputus karena serangkaian kehadiran mulai mendekati dan mengelilinginya. Tampaknya, di lingkungan yang sempit ini, energi mentalku tidak cukup untuk menyembunyikan keberadaanku. Yah, mungkin mereka terlalu terbiasa hidup dalam kegelapan. Nuh menghentikan keturunannya ketika dia merasa bahwa kehadiran itu terus berada di dekatnya. Pikirannya sudah dapat mengidentifikasi spesies dan peringkat mereka.
5 peringkat 4 naga abisal, 4 di tingkat bawah dan 1 di tingkat menengah. Saya kira sudah waktunya untuk melihat seberapa kuat saya sekarang. Aura dingin mengelilingi Nuh saat kesadarannya tertuju pada 5 naga yang telah mengelilinginya. Kemudian, sebagian dari energi mental dan napas abis dan rentetan cakar halus muncul di udara di sekelilingnya. Mantra cakar hantu mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sekarang karena Nuh telah menjadi penyihir peringkat 4. Lebih dari 300 cakar muncul di sekelilingnya dan menembak ke arah 5 sosok besar. Naga bahkan tidak bisa bereaksi, cakar halus melintasi sisik mereka dan meraih organ mereka dalam waktu kurang dari 1 detik, jantung mereka langsung meledak di bawah serangan mantra Nuh. Tangisan sekarat memenuhi ngarai saat sayap naga abisal menghentikan gerakan mereka dan mayat mereka jatuh tak bernyawa dalam kegelapan di bawah mereka. 5 binatang ajaib di peringkat keempat bahkan tidak bisa membuat Nuh menggunakan pedangnya, kekuatannya setengah jalan menuju kultivator heroik yang lengkap saat itu. Mantra yang menggunakan sebagian besar energi mental adalah senjatanya yang paling kuat. Granite Abyss tampak merenggut nyawa ketika kelima mayat berjatuhan, naga keluar dari sarangnya untuk mencoba merebut Magical Beast yang berjatuhan. Lidah api, raungan, dan teriakan perang memenuhi ngarai saat semakin banyak naga muncul dan mulai bertarung untuk 5 makhluk mati. Nuh mempelajari adegan itu sebentar sebelum dia memutuskan untuk melanjutkan keturunannya. Dia tidak peduli dengan naga-naga itu, targetnya ada di suatu tempat di dasar ngarai jika laporannya benar dan jika spesies itu berhasil bertahan sampai hari itu. Juga, ada lebih dari 100 naga di peringkat keempat yang terlibat dalam pertempuran. Nuh tidak ingin keluar semua untuk membersihkan lorong. Dia lebih suka menyelinap melewati mereka saat mereka sibuk bertarung. Sayap Heilong mengepak di belakang punggungnya saat dia melintasi kerumunan binatang buas yang saling bertarung. Beberapa naga akan memperhatikan dan menyerangnya saat dia turun, tetapi Nuh hanya melepaskan serangkaian cakar halus lainnya untuk merawat makhluk bodoh itu. Begitu saja, Nuh melintasi medan perang dan terbang lebih dalam ke kegelapan. Pikirannya sudah bisa menemukan jejak dasar Granite Abyss. Kelahiran Pedang Iblis bab 475 Cahaya Putih. Nuh bertemu lebih banyak naga saat dia terjun lebih dalam ke Granite Abyss. Mereka kebanyakan adalah makhluk peringkat 4 dengan beberapa binatang ganas di peringkat ketiga muncul setelah dia mencapai kedalaman tertentu. Merawat mereka bukanlah masalah. Namun, Nuh memiliki ekspresi waspada saat dia terus turun, ada sesuatu yang benar-benar aneh tentang lingkungan itu. Itu bukan sesuatu yang menyangkut spesies binatang di sana, naga abisal. Naga void, naga hitam, semua spesies itu dijelaskan dalam laporan tentang Granite Abyss yang telah dia pelajari sebelum pergi ke sana. Yang tidak masuk akal adalah cahayanya. Bukan hanya iluminasi di dalam ngarai, bayangan yang memenuhi tempat itu tidak wajar, mampu mempengaruhi mata Nuh yang merupakan sesuatu yang sangat aneh. Bahkan lidah api yang dikeluarkan oleh naga yang ditemui Nuh di sepanjang jalan tampak lebih pucat, seolah-olah mereka kehilangan sebagian dari warnanya. Nuh tidak terlalu memikirkan hal itu. Dunia tempat dia tinggal itu aneh, nafas telah melahirkan makhluk dan lingkungan dengan kemampuan yang memicu konflik, dia tidak dapat menemukan penjelasan untuk semuanya. Juga, dia punya target, dia tidak datang ke sana untuk menjelajahi ngarai. Namun, dia tidak bisa tidak lebih memperhatikan sekelilingnya. Kesadarannya berkembang hingga batasnya untuk memberi Nuh pemahaman yang jelas tentang apa yang ada di sekitarnya.
Akhirnya, dia merasakan bahwa pada dasarnya berada tepat di bawahnya dan dia tidak ragu untuk mendarat di atasnya. Sayap Heilong terlipat di punggung-punggungnya tetapi tetap terbuka. Nu ingin siap menghadapi situasi apapun di tempat aneh itu. Granite Abyss sempit tapi panjang. Sisi-sisinya dipenuhi rongga dengan berbagai lebar yang digunakan oleh banyak naga sebagai sarang. Nuh menduga bahwa rongga itu dibuat oleh naga yang sama yang menghuninya. Namun, dinding berbatu di bagian bawah yang hampir mulus, tidak ada penyok atau lubang yang ditemukan di permukaannya, seolah-olah ada sesuatu yang meratakannya. Bahkan tidak sampai 50 meter, saya bertanya-tanya apakah spesies naga ini benar-benar hidup di tempat sempit ini. Nuh berpikir ketika dia menyelubungi daerah itu. Granite Abyss membentang beberapa kilometer tetapi lebarnya tidak terlalu bagus, terutama di bagian bawahnya. Aku bertanya-tanya mengapa naga memilih tempat ini sebagai sarang mereka. Nuh bertanya-tanya ketika dia mulai berjalan ke depan. Jalan di belakangnya hanya berlanjut beberapa ratus meter sesuai dengan rongga di permukaan. Dia hanya akan menjelajahinya nanti jika dia tidak menemukan apapun di sisi lain. Dasar ngarai tampak sepi tetapi kekhasan tempat itu ditingkatkan pada titik terdalamnya. Nuh tidak bisa melihat apa-apa, seolah-olah dia benar-benar buta. Dia berjalan beberapa ratus meter tanpa menemui perubahan apapun, semua yang ada di sekitarnya sunyi. Satu-satunya yang bisa didengar adalah tangisan naga di rongga di atasnya. Kemudian, bahaya yang tiba-tiba dirasakan oleh kesadarannya. Noah adalah penyihir peringkat 4, ada beberapa hal yang bisa membuatnya takut akan nyawanya di zona bahaya normal. Namun, lingkungan mentalnya tidak membohonginya. Nuh tahu bahwa dia harus menghindari apa yang akan terjadi padanya dengan cara apapun. Bahaya mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Nuh melihat cahaya putih di jalan di depannya semakin dekat. Bagian bawah ngarai menyala, Nuh akan ditelan oleh cahaya putih saat sosoknya menjadi halus. Gelombang rasa sakit memenuhi tubuhnya ketika cahaya menenggelamkannya dan memenuhi area dari mana dia berasal. Nuh telah menggunakan mantra bentuk ethereal saat menjadi penyihir peringkat 4. Hampir tidak ada apapun di peringkat itu yang dapat melukainya melalui mantranya. Peringkat 5. Nuh segera memahami kekuatan makhluk yang melancarkan serangan itu. Dia dengan cepat memutuskan bahwa Granite Abyss terlalu berbahaya dan dia harus melarikan diri. Gelombang cahaya menghilang, serangan telah berhenti dan Nuh mengembalikan materi beberapa detik setelah itu. Dia memuntahkan seteguk darah saat pembuluh darah hitam menutupi kulitnya dan sayap Heilong terbuka di belakang punggungnya, siap membawanya keluar dari tempat itu. Namun, tepat sebelum dia mengaktifkan seni bela dirinya dan menembak ke udara, teriakan naga di atasnya bergema serempak. Nuh terpaksa menghentikan aksinya. Gelombang cahaya yang dilepaskan oleh makhluk peringkat 5 masih tertinggal di lingkungan, memberinya kemampuan untuk melihat apa yang terjadi di atasnya. Semua naga di bagian atas ngarai mengintip dari rongga mereka dan melihat ke suatu tempat di dasar ngarai. Kemudian, lidah api menyembur dari mereka dan mendarat di suatu tempat beberapa kilometer di depan Nuh. Cahaya yang dipancarkan oleh kobaran api membuat Nuh dapat dengan jelas melihat pemandangan itu. Dia melihat bagaimana serangan para naga mendarat pada sosok besar di kejauhan. Sosok itu panjangnya 15 meter dan berdiri diam dengan 4 kakinya yang besar. Rentetan api tampaknya tidak dapat melukainya tetapi itu cukup untuk membuatnya tetap terkunci di posisinya. Sisik hitam menutupi tubuhnya yang tampaknya mempengaruhi cahaya yang dipancarkan oleh api yang mendarat di atasnya, melembutkan warna mereka saat mendekati mereka.
Kepala reptil besar makhluk itu diturunkan saat menahan serangan, mata Nuh beralih ke punggungnya di mana dia menyadari tidak adanya sayap. Makhluk peringkat 5 menyerupai naga dalam segala aspek kecuali tidak adanya sayap. Api putih menyala di permukaan dinding di sebelah Nuh. Dia menyadari pada saat damai itu bahwa gelombang cahaya yang menelannya sebenarnya adalah api. Juga, Nuh dapat merasakan bahwa nafas dari elemen kegelapan memicu api putih itu. Itu adalah detail terakhir yang dia butuhkan untuk mengkonfirmasi gagasan yang telah terbentuk di benaknya ketika dia melihat reptil tak bersayap itu. Peringkat 5 naga terkutuk. Kelahiran pedang iblis bab 476 mangsa. Nuh tampak membatu ketika dia menatap binatang perkasa yang ditekan oleh rentetan api naga di bagian atas jurang granit. Serangan lebih dari 100 makhluk peringkat 4 membuat naga terkutuk itu diam, tidak bisa bergerak dan berpikir. Nuh fokus pada pemandangan sementara cairan breath dalam sistem peredaran darahnya menyembuhkan luka dalam yang disebabkan oleh api putih naga. Dia mulai situasi saat dia menganalisis apa yang terjadi di depannya. Naga terkutuk itu kekurangan gizi dan tua. Dia tidak bisa mengungkapkan kekuatan penuhnya. Juga, dia tidak bisa terbang, naga lain hanya bisa menyerangnya dari waktu ke waktu sampai akhirnya mati. Nuh akhirnya bisa mengerti mengapa banyak naga yang kuat memilih untuk bersarang di sana. Binatang ajaib peringkat 5 adalah makhluk yang mengandung nafas dalam jumlah yang tak terbayangkan. Bahkan manusia sekarat di peringkat itu akan menjadi makanan yang paling diinginkan dari makhluk peringkat 4 manapun. Mereka sedang menunggu saat kematian, saya bertaruh tempat ini akan jatuh ke dalam kekacauan sehingga hal itu terjadi. Nuh dapat dengan jelas membayangkan adegan setelah kematian peringkat 5 naga. Makhluk-makhluk di bagian atas ngarai akan terlibat dalam pertempuran keras untuk mendapatkan kesempatan untuk memakan mayatnya. Pemenangnya akan melihat kekuatannya meningkat dengan banyak tingkatan. Rentetan api berlangsung beberapa saat dan berhenti hanya ketika naga peringkat 5 jatuh ke tanah, kelelahan karena serangan yang tak henti-hentinya. Naga terkutuk itu sepertinya jatuh tertidur ketika jatuh. Naga lain berhenti melepaskan api hanya ketika dengkuran pertama terdengar di daerah itu. Kemudian, hal yang aneh terjadi. Cahaya yang masih melekat di area itu meredup seolah terserap oleh sesuatu. Itu tidak langsung terjadi, Nuh melihat penglihatannya semakin gelap setiap kali naga terkutuk itu bernafas. Catatan mengatakan bahwa naga terkutuk dapat menggunakan bagian dari breath yang diserap untuk meningkatkan kekuatan api mereka. Saya tidak menyangka itu adalah breath yang terkandung dalam cahaya. Nuh berpikir ketika penglihatannya menjadi sangat gelap. Tempat di mana bahkan para pembudidaya dengan peringkat tubuh 4 tidak dapat melihat dan api putih, bahkan tidak membutuhkan waktu sekejap bagi Nuh untuk menjalin hubungan itu. Makhluk dari elemen kegelapan yang menggunakan cahaya untuk menyalakan apinya, seberapa menakjubkan spesies ini ketika memiliki sayap? Nuh terheran-heran. Binatang ajaib bisa menyerap nafas dari elemen apapun tetapi kemampuan naga terkutuk melampaui apapun yang bisa dia bayangkan. Lagi pula, cahaya ada di mana-mana di dunia. Yang berarti pertumbuhan api mereka hampir tidak ada batasnya. Sialan. Sekarang aku semakin menginginkannya. Nuh mengutuk dalam benaknya ketika dia mengambil pil dari cincin antariksa dan langsung memakannya. Cedera yang diderita saat dia dalam bentuk halus mulai sembuh lebih cepat karena efek pil. Noah dapat berhenti menggunakan cairan breath di dalam selaput di sekitar jantungnya pada saat itu. Kemampuan tubuhnya sudah cukup untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi Nuh ingin siap sekuat tenaga.
Dia telah mengkonfirmasi keberadaan naga terkutuk dan dia kagum dengan kekuatan mereka. Sekarang dia hanya perlu menemukan spesimen yang cocok dengan peringkat tubuhnya. Aku harus mengkonfirmasi sesuatu terlebih dahulu. Nuh berpikir saat sayap Heilong mengepak dengan lembut dan mengangkatnya ke udara. Nuh terbang perlahan, dia tidak ingin mengeluarkan suara yang tidak perlu saat dia mencapai area di atas makhluk peringkat 5. Kemudian, dia memperluas kesadarannya dan menganalisis tanah di sekitarnya. Medan di area 100 meter di sekitarnya benar-benar terbakar, tampaknya naga di atas bahkan tidak membiarkannya bergerak. Sempurna. Nuh harus menganalisis tanah sebelum dia bisa memiliki harapan untuk menemukan naga terkutuk peringkat 4. Menurut status tanah di sekitar makhluk peringkat 5, naga di bagian atas granite abyss sepertinya menekannya setiap kali dia bergerak. Mereka telah bereaksi sebelumnya ketika binatang itu menyerang Nuh dan sepertinya mereka melakukan hal yang sama setiap kali dia bergerak. Tidak ada jejak lain dari medan yang terbakar yang dapat ditemukan di luar area itu. Artinya naga itu telah dipaksa untuk tetap berada di posisi itu untuk waktu yang lama. Alasan mengapa Nuh begitu senang dengan penemuan itu sederhana saja, jika naga itu tidak bisa bergerak. Maka ia tidak bisa berburu. Karena tidak bisa berburu, ada kemungkinan makhluk yang lebih lemah dari spesies yang sama masih ada di dasar ngarai. Nuh tidak membuang waktu setelah penemuan itu. Dia tidak tahu kapan naga peringkat 5 akan bangun dan meluncurkan gelombang lain dari api putih yang mengancam itu. Dia tidak ingin tetap berada di tempat itu lebih lama dari yang diperlukan. Dia langsung terbang melewati naga yang sedang tidur sambil menjaga kesadarannya tetap fokus di tanah. Dia hampir yakin bahwa dia tidak akan menemukan makhluk lain yang sekuat itu. Tetapi dia berharap setidaknya ada yang lebih lemah dari itu. Segera, matanya berbinar ketika kesadarannya merasakan bahwa makhluk hidup lain sedang tidur atau bersembunyi di beberapa rongga yang mulai muncul. Mereka lemah, hanya di peringkat kedua atau ketiga. Nuh tidak bisa menghitung lebih dari 20 orang. Namun, mereka semua adalah reptil besar tanpa sayap yang tampak lebih kecil dari makhluk peringkat 5 yang masih berada beberapa ratus meter di belakang. Setidaknya harus ada satu. Saya lebih suka tidak memberi makan naga di peringkat ketiga sampai mencapai peringkat heroik. Nuh melanjutkan pencariannya sampai, akhirnya, dia menemukan apa yang dia cari. Dua naga tak bersayap meraung satu sama lain saat mereka keluar dari rongganya. Sepertinya kejadian dengan makhluk peringkat 5 telah membangunkan mereka. Nuh merasakan kekuatan mereka. Mereka berdua berada di peringkat keempat, satu di dekat puncak tingkat bawah dan satu di awal tingkat menengah. Sisik mereka penuh dengan penyok dan bekas luka. Sepertinya itu bukan pertama kalinya bahwa mereka berjuang. Mengapa itu menyerang sesuatu yang lebih kuat? Nuh bertanya-tanya sebelum dia memahami situasinya. Spesimen di dekat puncak tingkat bawah adalah laki-laki sementara yang lain adalah perempuan. Yang pertama mungkin menyerangnya untuk memaksakan diri pada yang lain. Tempat ini sudah cukup membuatmu gila. Nuh berpikir ketika dia terjun ke arah kedua naga itu. Ratusan cakar halus muncul di sekelilingnya dan menembak ke arah spesimen tingkat menengah, membunuhnya dalam sekejap. Ada kurang dari 30 spesimen yang tersisa dari spesies naga terkutuk dan Nuh baru saja membunuh salah satunya. Kemudian, Nuh mendarat di depan naga peringkat 4 lainnya sambil menyimpan yang baru saja dia bunuh. Dia tidak bisa menahan senyum dingin saat dia melihat mangsanya. Kelahiran Pedang Iblis bab 477 memulihkan. Nuh fokus pada naga peringkat 4 di tingkat bawah.
kesadarannya mengubah tubuhnya dan menganalisisnya secara menyeluruh. Itu sakit, kurang gizi, dan kondisi mentalnya tidak terlalu optimal. Juga, peringkatnya sedikit berbeda dari yang saya butuhkan, sepertinya saya perlu menyesuaikannya sedikit sebelum membunuhnya. Nuh berpikir ketika naga terkutuk dengan marah meraung ke arahnya. Sepertinya sangat kecewa karena kehilangan kesempatan untuk memuaskan dorongan seksualnya. Namun, fokus Nuh ada di bagian dalam cincin luar angkasanya di mana robot roh sedang menyiapkan rangkaian ramuan dan pil di bawah perintah Nuh. Pertama, mari kita perbaiki timbangan itu. Mata Nuh bersinar ketika sayap di punggungnya menyebar dan gelombang kejut dilepaskan di bawah kakinya. Naga itu menerkamnya hanya untuk menemukan bahwa dia benar-benar menghilang. Kemudian, ketika merasakan sensasi terbakar yang berasal dari punggungnya, zat padat menyebar di tubuh yang tampaknya mempengaruhi kondisi sisiknya. Sensasi terbakar berasal dari sifat regeneratif tubuhnya yang sewaktu-waktu ditingkatkan oleh zat padat. Sisik dan bekas luka di sekujur tubuh naga mulai sembuh dengan cepat. Hanya butuh beberapa menit untuk sembuh. Diperbaiki sepenuhnya. Sekarang, kekurangan gizi dan pangkat. Nuh berpikir ketika dia melayang di udara di atas naga yang tidak sadar dan menganalisis tubuhnya. Dia belum bisa menggunakan naga terkutuk untuk fusi dulu. Dia harus membawanya ke kondisi optimal sebelum bisa menjadi bahan yang mencapai standarnya. Nuh terjun ke arah naga, sebuah pil ada di tangannya saat dia memusatkan perhatian pada mulut makhluk itu. Naga itu bingung, dulunya hidup dalam bayangan tetapi bahkan penglihatannya terpengaruh di sana. Ia hanya bisa memahami posisi Nuh karena bau dan kehadirannya yang tidak bisa diandalkan. Itu membuat Nuh tiba-tiba muncul di depannya dan melemparkan pil itu langsung ke dalam mulut. Pil itu langsung meleleh ketika menyentuh air liur naga, melepaskan banyak zat yang dapat diserap tubuhnya. Naga itu merasakan gelombang kekuatan mulai dari mulutnya dan memenuhi tubuhnya. Otot-ototnya yang berhenti berkembang mulai membengkak di bawah pengaruh pil Nuh. Naga itu perlahan kembali ke bentuk puncaknya. Nuh tahu bahwa tidak mungkin menemukan spesimen yang sesuai dengan standarnya bahkan sebelum dia memutuskan untuk menjelajahi Granite Abyss. Dia menganggap dirinya cukup beruntung bahwa spesies naga terkutuk masih hidup. Itu sebabnya dia telah menyortir sumber daya yang diperlukan untuk tugas itu sebelum mencapai ngarai. Pengetahuan tentang robot roh dari cincinnya sangat membantu ketika dia memilih obat yang akan memiliki efek terbaik pada binatang ajaib. Tentu saja, Nuh menggunakan obat peringkat 4. Butuh beberapa saat bagi naga untuk mencapai kondisi puncaknya. Nuh telah kembali ke posisinya di atasnya sementara tubuh binatang itu menyerap nutrisi. Setelah kondisinya diperbaiki, pikirannya harus kembali berfungsi dengan baik. Nuh berpikir sambil menunggu langkah naga selanjutnya. Binatang itu menundukkan kepalanya. Nuh menebak bahwa itu mungkin mandi dengan perasaan kembali ke puncaknya setelah entah berapa lama. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melepaskan sinar abu-abu yang terbuat dari api yang mengarah ke Nuh. Nuh sedikit terkejut dengan tindakan tiba-tiba itu, tetapi dia segera merasa lega. Sayap Heilong berayun tepat sebelum Nuh berubah halus dan diselimuti oleh api abu-abu. Dia tidak merasakan sakit pada saat itu yang memungkinkan dia untuk fokus hanya pada sifat serangan itu. Tampaknya apinya tidak setingkat dengan makhluk peringkat 5, tidak ada cukup cahaya untuk keduanya. Namun, setidaknya kondisi mentalnya telah pulih. Nuh berpikir ketika serangan itu berakhir dan dia mengembalikan material, menghentikan gerakan jatuhnya. Naga terkutuk itu segera menyerang Nuh segera setelah kekuatannya pulih.
tampaknya indranya sekarang dapat menentukan posisinya. Namun, ketika dia mengerti bahwa serangannya tidak berpengaruh apapun, dia mulai mundur. Dia menyadari bahwa musuhnya terlalu kuat. Nuh terjun lagi ke arahnya saat dia menghela nafas lega. Binatang itu telah memulihkan insting bertahan hidupnya setelah tubuhnya dipulihkan. 1 kaki seharusnya cukup. Nuh mengevaluasi saat kaki besar naga peringkat 4 di puncak tingkat menengah muncul di tangannya. Dia kemudian melemparkannya ke jalur naga yang melarikan diri sebelum terbang lebih tinggi di udara. Naga terkutuk menghentikan jejaknya ketika makanan yang menarik itu muncul di depannya. Ia dengan cepat menganalisis sekelilingnya sebelum mencengkeram kakinya dengan taringnya dan mundur ke dalam rongganya. Kemudian, Nuh menunggu. Kesadarannya tidak pernah meninggalkan bagian dalam rongga. Dia melihat bagaimana naga terkutuk memakan bagian tubuh yang berasal dari simpanan mayat naga dan menyerap nafas yang dikandungnya. Saat nafas itu diserap, kekuatan naga meningkat, mencapai puncak dari tingkat yang lebih rendah. Pada saat itulah Nuh mendarat di dasar ngarai dan memasuki rongga tempat makan mangsanya. Sebagian kaki belum dimakan tetapi naga itu tidak bisa fokus padanya, tatapannya tertuju pada penyusup kecil yang perlahan berjalan ke arahnya. Siapa yang tahu sudah berapa lama ia hidup di tempat ini? Yah, spesiesnya sudah punah. Nuh berpikir ketika dia menganalisis rongga itu. Lebarnya bahkan tidak sampai 15 meter, naga terkutuk hampir tidak bisa muat di dalamnya. Naga itu hendak mengaum padanya tetapi tiba-tiba perasaan lemah menyelimuti tubuhnya saat 4 garis hitam membentuk persegi panjang di sekitar sosoknya. Naga terkutuk itu merasa seolah-olah akan pingsan karena efek mantra Nuh, tetapi ia bahkan tidak bisa bergerak sebelum serangkaian cakar tajam menusuk titik-titik tertentu di dalam tubuhnya. Itu baru saja memulihkan kekuatannya dan bahkan mencapai puncak tingkat tetapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap manusia yang berjalan ke arahnya. Mati dengan cepat. Nuh menjadi terlalu terbiasa untuk membunuh monster peringkat 4 dengan mantra cakar hantu selama eksperimennya. Bahkan setetes darah pun tidak tumpah ke tanah saat dia menyimpan mayatnya di dalam cincin antariksa. Kelahiran Pedang Iblis bab 478 Kematian. Robot roh secara otomatis memindahkan mayat naga terkutuk ke dalam formasi yang menyimpan binatang ajaib. Sementara itu, Nuh keluar dari rongga dan melihat ke atas, ke arah permukaan. Kesadarannya mencapai tepi granit abis dan api hitam perubahannya setelah dia menemukan tempat untuk berteleportasi. Dia kembali ke hutan 1 detik kemudian. Energi mentalku akan terisi kembali sebentar lagi tapi dantianku perlu sedikit waktu. Sementara itu aku bisa membedah naga terkutuk betina. Nuh berpikir ketika dia secara acak memilih tempat yang agak jauh dari pintu masuk ngarai dan memerintahkan Heilong untuk menggali sebuah gua. Pendamping darah tidak membuang waktu, itu keluar di tempat terbuka segera setelah Nuh menanggalkan pakaian di atasnya. Jubahnya dijahit 2 lubang di bagian belakang karena dibuat khusus untuk Nuh dan sayapnya. Kekuatan fisik makhluk peringkat 4 luar biasa. Sebuah gua dengan cepat digali di medan dan Nuh menarik kembali Heilong saat dia meletakkan 8 bendera kecil di tanah untuk menutupi area di mana guanya berada. Rune pada bendera menyalami dan melindungi medan yang dibatasi oleh mereka. Perisai terbentuk dalam waktu kurang dari 1 detik. Nuh mengangguk puas ketika dia melihat bahwa dia akhirnya bisa mendapatkan metode nutrisi tubuh yang telah dia ciptakan dengan susah payah. Setelah hampir setengah tahun, akhirnya aku mencapai titik ini. Nuh berpikir ketika dia melewati perisai dan memasuki gua.
Dia telah bereksperimen pada begitu banyak manusia dan binatang ajaib. Mengkonsumsi energi mental dalam jumlah yang tak terbayangkan, dan terus-menerus menggunakan teknik deduksi ilahi hanya untuk mencapai titik itu. Namun, ada satu hal terakhir yang harus dia lakukan. Tubuh naga terkutuk tingkat menengah dibaringkan di medan gua. Nuh dengan cepat menggunakan pedang putih dan membuka tubuhnya menjadi dua. Dia harus memahami bagian terpenting dari spesies naga yang hampir punah itu. Bagian itu sangat penting untuk prosedur keberhasilan. Tidak butuh waktu lama bagi Nuh untuk menemukan apa yang dia cari. Naga mirip satu sama lain, semua spesies yang bisa mengeluarkan api terutama mengandalkan dua organ, paru-paru mereka. Naga terkutuk juga sama. Spesimen betina yang dianalisis Nuh memiliki dua paru-paru abu-abu yang bersinar, warnanya mirip dengan api spesimen tingkat bawah, hanya tampak sedikit lebih putih. Sepertinya itu menyerap lebih banyak cahaya daripada mangsaku. Nah, saya sudah siap sekarang. Nuh berpikir ketika dia duduk di tanah untuk mengolah dan menyimpan mayat terbuka dari makhluk itu. Nafas diserap dan disempurnakan oleh pikirannya saat dia mengisi dantiannya. Tidak ada arti yang lebih baik daripada ambisinya untuk memanfaatkan nafas dalam fusi. Nuh hanya menambahkan sedikit kebenciannya untuk meningkatkan penghapusan kehendak langit dan bumi dari binatang itu. Juga, pikiran negatif yang membawa kebenciannya dipadatkan. Sosok hitam yang identik dengan Nuh segera muncul dari laut di dalam lingkup mentalnya. Kemudian, Nuh terus berkultivasi hingga dantiannya penuh, lautan kesadarannya diisi ulang secara mandiri selama proses itu. Ketika semuanya sudah siap, Nuh membuka pakaian sepenuhnya dan mengeluarkan mayat naga terkutuk di puncak tingkat bawah peringkat keempat dari cincin luar angkasanya. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum meletakkan dirinya di atas mayat. Dia perlu mempertahankan kontak fisik dengan binatang itu selama fusi. Tangannya pasti akan kehilangan cengkeramannya begitu rasa sakit dimulai. Nuh menempelkan jari di dahinya dan mengeluarkan surat wasiat yang membawa kebenciannya. Itu sebesar dadanya. Dia telah meningkat pesat dalam pembuatan surat wasiat sejak pertama kali. Akhirnya waktuku, silakan. Nuh berbicara sesuai keinginannya, yang terakhir terjun ke dalam tubuhnya dan mulai menghancurkan setiap jejak kehendak surga dan bumi dari jaringannya. Nuh merasa dirinya menjadi lebih ringan saat proses berlanjut. Sekarang fusi. Kehendaknya termakan, Nuh merasa jaringannya sudah mulai mati, tidak ada jalan untuk kembali pada saat itu. Nafas halus di dalam lautan kesadarannya pergi ke mayat naga di bawahnya dan mulai mencairkan kulit bersisiknya, kemudian, Nuh mengendalikannya untuk memasuki tubuhnya. Gelombang rasa sakit memenuhi seluruh tubuhnya, Nuh merasakan zat eksternal itu secara paksa masuk ke dalam kulitnya, memodifikasinya dan menyatu dengannya. Namun, Nuh adalah seseorang yang telah dilatih dalam metode Forging of the Seven Hells dan yang selamat dari Pain Tribulation. Juga, berbeda dari para pembudidaya yang telah dia praktikkan prosedurnya, dia adalah penyihir peringkat 4, kontrol dan daya tahannya telah lama melampaui apa yang bisa dimasukkan oleh kata manusia. Nuh berjuang melawan waktu saat dia menahan fusi. Semakin banyak jaringannya yang mati saat dia mencoba mempercepat prosesnya. Kulit segera selesai menyatu, tato Heilong tidak terpengaruh karena itu bukan bagian dari tubuh Noah sejak awal. Otot-ototnya menyatu tak lama kemudian, Nuh menahan rasa sakit saat sosoknya jatuh ke dalam mayat naga yang hancur. Tulang-tulang itu menyatu. Nuh merasakan sistem kerangkanya retak dan terbentuk kembali setiap kali bagian dari tulang binatang ajaib itu mencair dan bercampur dengan miliknya.
Kemudian, tibalah waktunya untuk organ dalam. Prosedurnya tidak pernah semulus ini. Noah menggunakan tubuhnya dan breadnya. Dia merasakan rasa keakraban bawaan saat menangani material elemen kegelapan. Hampir semua organ menyatu, hanya jantung dan paru-parunya yang tidak tersentuh oleh fusi. Guntur mulai bergema di luar guanya, tetapi Nuh tidak dapat mendengarnya. Semuanya terfokus pada langkah terakhir itu. Nuh berbaring di atas jantung dan paru-paru naga, tetapi segera jantungnya meleleh dan masuk ke tubuhnya. Substansi yang membawa nafas meraih jantungnya dan mengelilingi selaput hitam di sekelilingnya. Selaput itu ditarik kembali karena efek fusi, itu bercampur dengan hati Nuh yang kemudian dimodifikasi oleh zat yang berasal dari binatang itu, membentuk hati yang kokoh dan hitam. Kemudian, paru-paru naga meleleh. Tubuh Nuh menyentuh medan ketika organ terakhir dari binatang buas memasuki tubuhnya dan memodifikasi jaringan terakhir Nuh yang tidak tersentuh. Sepasang paru-paru abu-abu terbentuk karena prosedur tersebut. Guntur terus bergemuruh di area di luar guanya, sambaran petir terus-menerus menghantam perisai yang dibuat oleh 8 bendera tetapi tidak dapat menembusnya. Tubuh Nuh mulai stabil, kehendak yang terkandung di dalam tubuh binatang itu mengisi tempat-tempat kosong yang ditinggalkan oleh kehendak Nuh. Noah merasa pikirannya menjadi gelap, harmonisasi selesai tetapi tubuhnya mulai mati. Fungsinya melambat hingga benar-benar berhenti, jantung Nuh berhenti berdetak dan dia berhenti bernapas. Kelahiran pedang iblis bab 479 mengaum. Awan hitam di atas gua Nuh menghentikan serangan mereka ketika tubuh Nuh ditutup. Aura mereka yang tidak menyenangkan tetap tertuju pada area bawah tanah tempat Nuh tampaknya telah mati. Dia terbaring tak bernyawa di tanah merah. Darah binatang ajaib telah menodai medan saat bagian tubuhnya menyatu dengan Nuh. Bahkan tubuhnya telah ditutupi oleh cairan merah saat dia tenggelam di dalam mayat binatang yang meleleh. Semuanya tetap diam, awan hitam di langit menunggu untuk melihat apakah Nuh benar-benar mati. Nuh sangat metodis saat dia menyempurnakan prosedurnya. Tubuh peringkat 4 dari pembudidaya sering memiliki beberapa kekhasan yang membedakan mereka satu sama lain. Prosedur yang sama tidak dapat diterapkan untuk semua orang. Saat Nuh melanjutkan eksperimennya, Nuh telah terbiasa menyelaraskan berbagai kualitas tubuh itu. Dia telah merencanakan cara untuk menjaga selaput di sekitar jantungnya bahkan sebelum meneliti naga terkutuk. Namun, ada satu aspek yang dimiliki semua bibrida yang ditempa dengan binatang ajaib peringkat 4, mereka membutuhkan ribut. Menghapus kehendak surga dan bumi dan mengisi tempat-tempat kosong itu dengan yang terkandung di dalam tubuh binatang buas adalah manuver invasif, tidak cukup hanya menggabungkannya. Tubuh perlu menstabilkan dan mematikan sebelum dapat hidup kembali. Buk-buk detak jantung bergema dalam kesunyian gua. Percikan memenuhi permukaan awan hitam saat mereka mempersiapkan diri untuk melanjutkan serangan mereka. Nafas di sekitar tubuh Nuh mulai menyatu ke arah sosoknya, sepertinya ada semacam kekuatan alam yang menariknya. Buk-buk detak jantung lain bergema di area bawah tanah, nafas di dekat Nuh memasuki tubuhnya, mengisinya dengan kehidupan dan menyelesaikan harmonisasi jaringannya. Buk-buk yang mengikuti detak jantung ketiga adalah raungan keras. Nuh membuka matanya dan meraung, tangisan itu datang dari bagian terdalam pikirannya. Itu adalah tindakan naluriah dari makhluk yang baru lahir. Kemudian, dia menarik napas, paru-parunya terisi udara tetapi nafas juga diserap selama gerakan sederhana itu. Nuh dapat dengan jelas merasakan bagaimana nafas yang masuk ke tubuhnya dibongkar dan direduksi menjadi bentuk paling dasar.
Itu menjadi bentuk sederhana dari energi murni yang bukan milik elemen apapun. Energi itu kemudian diserap oleh tubuhnya, menutrisi dan memperkuatnya. Jadi, begitulah cara mereka melakukannya. Tubuh binatang ajaib secara alami menghancurkan nafas untuk menyerap bentuk energi yang lebih murni yang diciptakan oleh kehancuran tersebut. Mereka tidak pernah bisa memakan nafas dari elemen yang berbeda. Nutrisi mereka adalah energi murni yang terkandung di dalamnya. Nuh memahami proses pelatihan binatang ajaib hanya ketika dia merasakannya terjadi di dalam tubuhnya. Energi yang lebih mendasar tetapi lebih murni yang mereka serap adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilihat oleh penyihir di jajaran heroik. Mungkin hanya dewa yang memiliki sarana untuk mencari jenis energi ini. Saya tahu pasti bahwa saya tidak dapat melakukannya dengan lautan kesadaran peringkat 4 saya. Nuh berpikir ketika dia terus mandi dengan perasaan tubuhnya tumbuh lebih kuat saat bernafas. Itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan sehingga dia tidak bisa memikirkan hal lain. Tapi ini sangat aneh. Binatang ajaib memiliki kemampuan bawaan ini sejak lahir. Bahkan mereka yang berada di peringkat pertama dapat melakukannya. Seolah-olah mereka adalah pemangsa alami dari Bread. Setiap makhluk hidup di dunia itu menyerap Bread untuk menjadi lebih kuat. Nuh tidak yakin tentang cara kerja tanaman ajaib, tetapi dia tahu bahwa pembudidaya terbatas pada nafas dari bakat mereka. Binatang ajaib, sebaliknya, dapat meraih energi di dalam nafas elemen apapun sejak kelahiran mereka. Dia tidak berpikir bahwa langit dan bumi akan membiarkan makhluk merepotkan seperti itu hidup jika mereka memiliki kesempatan. Mungkin, itu ada hubungannya dengan keadilan mereka. Mereka membutuhkan musuh alami untuk menjadi entitas yang hampir maha tahu. Baru setelah Nuh mencapai titik itu dengan pikirannya, dia mendengar badai petir terjadi di atas guanya. Awan hitam di langit telah melanjutkan serangan mereka ketika Nuh melepaskan teriakannya. Kebencian yang sangat besar muncul dari dasar pikiran Nuh dan memenuhi seluruh tubuhnya. Nuh dengan cepat berdiri dan hendak meluncurkan dirinya di luar perisai pelindung ketika dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menutup matanya. Fokusnya tertuju pada bagian dalam bola mentalnya di mana air merah gelap menyebar di dalam lautan kristalnya. Air merah tua mewakili pikiran dan naluri naga terkutuk yang telah menyatu dengannya. Keadaan mental normalnya tampaknya terpengaruh karena lebih banyak lautannya yang tercemar oleh air merah tua yang menyebar. Namun, pikiran binatang buas tidak bisa dibandingkan dengan manusia, terutama penyihir peringkat 4. Nuh menggunakan energi mentalnya untuk mengelilingi air merah tua, pikiran binatang itu segera terkandung di area kecil. Saya membutuhkan mereka. Nuh tahu bahwa dia tidak akan dapat menggunakan tubuh barunya dengan baik tanpa naluri naga, dia membutuhkan mereka untuk menjadi bibrida yang sempurna. Itu sebabnya, alih-alih menghancurkan air itu, dia perlahan mengasimilasinya di dalam lautnya. Warna lautnya sedikit berubah saat menyatu dengan pikiran binatang itu, nuansa merah muncul di air biru yang terus mengkristal bahkan setelah kedua pikiran menjadi satu. Nuh mendapatkan kembali kendali penuh bahkan jika dia tahu bahwa beberapa sifat perilaku naga sekarang adalah bagian dari kepribadiannya. Dia mulai merasakan segalanya dengan lebih jelas, indranya menajam saat tubuh dan pikiran selaras. Kebencian yang luar biasa terhadap kehadiran surga dan kehendak bumi dilampaui hanya oleh rasa lapar tak berujung yang dia rasakan. Itu adalah sensasi yang begitu kuat sehingga dia mengerti mengapa bibrida yang dia ciptakan sebelumnya tampak gila. Namun, pikirannya yang kuat sudah cukup untuk membuatnya tetap tenang. Nuh membuka matanya lagi,
Aura dingin yang sama dipancarkan oleh mereka, tetapi iris biru esnya sekarang dipotong setengah oleh pupil vertikal, matanya adalah mata naga. Aku akan mengatasi rasa laparku nanti, aku harus membubarkan awan itu terlebih dahulu. Nuh berpikir ketika dia melangkah menuju pintu keluar guanya. Sepasang pedang hitam muncul di tangannya saat geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Begitu dia melangkah keluar dari perisai yang dibuat oleh bendera bertulisan, sebuah petir jatuh ke arahnya. Nuh tidak ragu, dia mengayunkan pedangnya untuk melakukan bentuk kedua Asyura dan menghancurkan sambaran petir yang masuk. Namun, meskipun eksekusinya sempurna dan breadnya habis, tidak ada efek yang mengikuti gerakannya, pedang itu hanya menebas udara sebelum sambaran petir menghantamnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 480 Api. Pedang iblis yang terkena sambaran petir hancur, kekuatan yang dilepaskan oleh awan hitam dimaksudkan untuk menghentikan pembudidaya peringkat 3 mencapai peringkat heroik. Benda yang melarang Nuh tidak dapat menahan serangan itu bahkan jika berada di puncak yang ketiga. Pangkat. Namun, secepat mungkin korosif yang terkandung dalam senjata Nuh cukup menguras sebagian kekuatan petir, hanya sebagian kecil dari kekuatannya yang tersisa saat mencapai tubuh Nuh. Nuh menahan sensasi panas yang memenuhi lengan kanannya saat dia terlempar ke belakang di kejauhan. Dia berhasil menghentikan dirinya hanya setelah dia bentrok di beberapa pohon. Aku bodoh! Nuh tersenyum ketika jantung hitamnya menghabiskan lebih banyak darah ke dalam sistem peredaran darahnya. Selaput hitam tubuh Yin telah menjadi satu dengan organnya. Dia sekarang dapat memanfaatkan semua cairan nafas di dalam tubuhnya untuk mengaktifkan kemampuan regeneratifnya. Saya tidak berpikir bahwa tubuh Bibrida akan menjadi begitu kuat sehingga seni bela diri yang dimaksudkan untuk manusia menjadi tidak dapat digunakan. Alasan mengapa dia tidak bisa menggunakan seni bela dirinya sederhana saja, dia tidak bisa menggunakan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk mengeksekusi jurus-jurus itu. Bukan karena dia kurang kendali. Tubuhnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa memaksanya untuk kembali ke standar manusia. Selama eksperimennya, Nuh telah menguji bahwa Bibrida dapat menggunakan dantian mereka dan untuk melakukan mantra, dia terlalu asyik dengan prosedur untuk mempertimbangkan aspek lain. Lagi pula tidak ada masalah dengan kekuatan pusat. Bentuk seni bela diri disesuaikan dengan kekuatan fisik manusia. Binatang ajaib tidak dapat menggunakannya bahkan jika mereka memiliki bentuk humanoid. Sederhananya, Nuh tidak bisa menggunakan kekuatan manusia bahkan jika dia mau. Petir lain ditembakkan dari langit ke arahnya. Nuh melihat serangan itu datang dan menutup matanya untuk fokus pada paru-parunya. Dia menarik napas dalam-dalam. Warna di area sekitarnya meredup saat nafas berkumpul di dalam tubuhnya. Kemudian, tepat sebelum petir mencapainya, gelombang api abu-abu berbenturan dengannya. Nuh merasakan tenggorokannya memanas ketika dia melepaskan api dari mulutnya, instingnya tahu betul bagaimana meluncurkan serangan itu. Bagaimanapun juga dia adalah Bibrida. Petir itu memperlambat gerak majunya, kekuatannya yang menusuk perlahan-lahan berjalan di antara api abu-abu. Tetapi api hitam menutupi sosok Nuh sebelum bisa mencapainya. Nuh muncul kembali di udara, sepasang sayap besar terbentang di punggungnya, dia menendang udara beberapa kali sebelum mengangguk puas. Awan hitam di atasnya melepaskan sambaran petir lain tetapi gelombang kejut menyebar di bawah kaki Nuh sebelum mencapainya, membuatnya menghilang dari posisinya dalam waktu kurang dari sekejap. Seni bela diri sprint bayangan adalah sesuatu yang dibuat sendiri oleh Nuh, dia dapat menyetelnya dengan cukup bebas dan menampilkannya bahkan dengan tubuh barunya.
Tentu saja, kekuatan fisik barunya membuat seni bela diri lebih kuat yang pasti meningkatkan konsumsi berat halus di dalam pikirannya. Berat cairnya terlalu lemah dibandingkan dengan bentuk barunya. Nuh berzigzag di udara, menghindari semua petir yang datang untuknya saat dia menutup dengan awan hitam. Mata reptilnya yang dingin memancarkan kebencian yang sangat besar yang dia rasakan ketika melihat mereka. Sejujurnya, dia bisa saja dengan aman menunggu kekuatan yang terkandung di awan abis di dalam guanya. Namun, dia ingin menguji kekuatan barunya untuk dengan cepat meningkatkan keakraban dengan tubuh barunya dan dia ingin mengumpulkan pengalaman dalam pertempuran semacam itu. Dia menghadapi semacam kesengsaraan surga, dia perlu memahami betapa mengancamnya itu sejak dia akan menghadapinya lagi sebelum menjadi pembudidaya peringkat 4. Juga, naluri spesies naga terkutuk yang sekarang menjadi bagian dari dirinya menyuruhnya untuk menentang penindasan itu dan untuk menghancurkan apapun yang berhubungan dengan langit dan bumi. Nuh memutuskan untuk membiarkan perasaan itu menyelimutinya karena dia telah memutuskan untuk melawan awan hitam. Dia tidak pernah merasa begitu baik saat terbang. Dia merasakan bahwa setiap bagian tubuhnya bersorak setiap kali dia mengendalikan sayap Heilong untuk terbang lebih tinggi. Spesies terkutuk itu sekali lagi berada di langit. Menggunakan kekuatan yang dibutuhkan untuk menentang entitas yang pernah melepaskan sayapnya. Nuh menjadi lebih dekat ke awan hitam setiap kali dia menghindari sambaran petir. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berada tepat di bawah mereka. Dia tidak bisa menggunakan seni bela diri ofensif dan dia tahu hanya satu mantra yang mampu menargetkan area 100 meter yang tertutup awan. Nuh merasakan nafas di dalam dantiannya dengan cepat terkuras saat sosoknya mulai mengeluarkan asap hitam yang tidak menyenangkan. Hanya butuh beberapa detik sebelum penampilan manusianya berubah menjadi salah satu iblis. Ekor panjang membentang dari bagian bawah punggungnya dan dua tanduk melengkung muncul di sisi dahinya. Baju besi hitam yang terbuat dari asap muncul untuk pertama kalinya setelah Nuh menjadi penyihir peringkat 4. Nuh selalu menghindari penggunaan bentuk iblis lengkap karena konsumsi nafas dan energi mentalnya yang tinggi. Fitur itu hanya dapat diperburuk setelah Nuh memanfaatkannya dengan lautan kesadarannya di jajaran heroik. Namun, dia membutuhkan serangan terkuatnya saat itu. Cahaya di area sekelilingnya meredup saat dia menarik napas dalam-dalam. Retakan muncul pada asap di mulutnya saat dia melakukan gerakan itu. Paru-parunya tampak menjadi lebih putih saat cahaya di lingkungan diserap, api abu-abu segera terbentuk di dalamnya dan keluar saat organ-organ itu berkontraksi. Nuh melepaskan gelombang api abu-abu yang segera dikelilingi oleh asap hitam dari bentuk iblis. Nyala api itu adalah bagian dari dirinya. Mantranya hanya memperkuat mereka. Awan hitam melepaskan rangkaian sambaran petir lainnya, api Nuh tidak mampu menangkisnya sebelumnya. Tetapi asap korosif di sekitar mereka sekarang membuka jalan menuju awan. Menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Baut petir dikonsumsi oleh mantra Nuh, serangannya segera mencapai awan hitam di mana ia melepaskan kekuatan penghancurnya. Pilar cahaya abu-abu menembus awan sambil membawa asap korosif bersamanya. Kekuatan yang dikumpulkan oleh surga dan bumi mulai menyebar saat komposisi awan dihancurkan. Api Nuh menembus bentuknya sementara mantranya menghabiskannya dari dalam. Serangan kekuatan penuh Nuh bisa menandingi serangan seorang kultivator heroik. Nuh membubarkan secepatnya hitam di sekelilingnya saat dia melihat awan hitam menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan mengaum ketika dia mengerti bahwa dia telah menang.